Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dari cerita-cerita terbaru kita. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa siapin kopi terlebih dahulu, biar dengerinnya fokus. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sarni. Ia tinggal sendirian, miskin, dan sering merasa kesepian. Suatu hari, Mbok Sarni memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh kepada Sang Pencipta. Ya Gusti, aku hanya ingin seorang anak yang bisa menemaniku di masa tuaku, tidak peduli seperti apa rupanya, asalkan ia bisa membawa kebahagiaan bagiku. Doanya terkabul. Tak lama kemudian ia melahirkan seorang anak. Namun, betapa terkejutnya Mbok Sarni ketika melihat bayinya. Anak itu berbentuk seperti kendil periuk tanah liat, lengkap dengan dua mata kecil dan mulut yang selalu tersenyum. Mbok Sarni menamainya Joko Kendil. Meskipun bentuk Joko Kendil tak seperti manusia pada umumnya, ia memiliki hati yang baik. Sejak kecil, ia selalu membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, mencari kayu bakar, dan menemaninya berbicara hingga malam tiba. Anak-anak di desa sering mengejek dan menjauhinya. Mereka memanggilnya dengan sebutan seperti Kendil Aneh atau bocah periuk. Meski begitu, Joko Kendil tak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Tidak apa-apa, Mbok, yang penting aku selalu bisa membuatmu bahagia." Saat Joko Kendil beranjak dewasa, Mbok Sarni mulai khawatir. Ia sering berpikir, apakah anakku yang berbentuk kendil ini akan bisa menikah suatu hari nanti? Namun, sebelum Mbok Sarni sempat mengungkapkan kekhawatirannya, Joko Kendil tiba-tiba berkata, "Mbok, aku ingin menikah." Mbok Sarni terkejut. "Menikah? Dengan siapa?" Tanda tanya. "Siapa yang mau menerima dirimu yang seperti ini?" Joko Kendil hanya tersenyum lebar. "Jangan khawatir, Mbok, aku yakin akan menemukan seseorang yang mau menerimaku apa adanya." Tanpa menunggu lama, Joko Kendil pergi berkeliling desa untuk mencari seorang wanita yang mau menjadi istrinya. Namun, seperti yang diduga Mbok Sarni, tak ada seorang pun yang mau. Para gadis bahkan tertawa terbahak-bahak ketika melihat Joko Kendil melamar mereka. Akhirnya, ia mendengar kabar bahwa seorang raja di kerajaan tetangga memiliki 3 putri cantik. Joko Kendil memutuskan untuk pergi ke istana dan mencoba peruntungannya. Saat Joko Kendil tiba di istana, semua orang, termasuk raja, terkejut melihat kedatangannya. Para prajurit hampir mengusirnya, tetapi Joko Kendil dengan sopan memohon, "Hamba datang dengan niat baik. Baginda, hamba ingin melamar salah satu putri Anda." Raja tertawa keras mendengar hal itu. "Kamu dengan tubuh seperti itu, apa yang bisa kamu berikan kepada putriku?" Namun, putri bungsu raja yang bernama Dewi Asri merasa penasaran dengan keberanian Joko Kendil. Ia membujuk ayahnya untuk memberikan kesempatan. Akhirnya, raja setuju, tetapi dengan syarat, "Baiklah, jika kamu bisa menyelesaikan 3 tugas ini, aku akan mempertimbangkan lamaranmu," kata raja. Tugas pertama adalah membawa seekor harimau hidup dari hutan. Joko Kendil tersenyum dan berkata, "Hamba akan melakukannya." Dengan keajaiban yang ia miliki, Joko Kendil memanggil harimau dari hutan hanya dengan nyanyian lembut. Harimau itu datang dengan jinak dan mengikuti Joko Kendil kembali ke istana. Semua orang terkejut, termasuk raja. Tugas kedua adalah mengisi gudang kerajaan dengan emas. Sekali lagi, Joko Kendil mengandalkan keajaibannya. Ia memukul tubuh kendilnya 3 kali, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi emas yang bersinar. Raja semakin penasaran, namun ia tetap memberikan tugas terakhir, mengalahkan seorang raksasa yang sering menyerang desa. Joko Kendil pergi menemui raksasa itu dan berbicara dengan tenang. Dengan kecerdikannya, ia membuat raksasa itu tertawa hingga kelelahan, lalu mengikatnya dengan tali ajaib yang ia bawa. Melihat semua tugas berhasil diselesaikan, raja tidak punya alasan lagi untuk menolak. Ia mempersilakan Joko Kendil menikahi salah satu putrinya. Dari ketiga putri itu, hanya Dewi Asri
yang mau menerima lamaran Joko Kendil, meskipun ia berbentuk kendil. Pada hari pernikahan, sesuatu yang ajaib terjadi ketika Dewi Asri menerima Joko Kendil sebagai suaminya dengan tulus. Wujud Joko Kendil tiba-tiba berubah, tubuh kendilnya pecah, dan ia menjelma menjadi seorang pria tampan dengan wajah yang bersinar. Semua orang terkejut, termasuk Rajan. Ternyata Joko Kendil sebenarnya adalah seorang pangeran yang dikutuk oleh seorang penyihir jahat. Kutukannya hanya bisa hilang jika ada seseorang yang mencintainya tanpa memandang wujud fisiknya. Dewi Asih dan Joko Kendil hidup bahagia bersama, sementara Mbok Sarni, sang ibu, ikut menikmati kemewahan di istana. Sejak saat itu, nama Joko Kendil menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai kisah tentang ketulusan dan penerimaan. Cerita ini mengandung pesan moral bahwa cinta sejati tak memandang rupa, melainkan hati yang tulus dan keberanian untuk menerima seseorang apa adanya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian, dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.